Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa sehat? Apa luar biasa? Ya kabar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran Akidah kelas 9, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menuju kepada bab yang ketiga. Bab yang ketiga itu apa materinya? Yaitu adab bergaul dengan teman, saudara, dan tetangga. Sebelum menuju ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu beberapa hal yang berkaitan dengan saudara, teman, dan tetangga. Karena pada dasarnya kita hidup ada di lingkungan masyarakat yang mau tidak mau pasti berinteraksi dengan saudara, teman, ataupun tetangga. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial siapa? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, atau dengan kata lain yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Apa ada yang merasa bukan makhluk sosial? Gak ada ya? Gak ada ya. Ya kamu lihat saja kalau di sekitar rumah kamu. Kamu bikin rumah, sing masang dinding siapa? Tangganya mbok. Yang membantu membawakan pasir, yang membantu apa ya, buat pondasi dan sebagainya. Termasuk jika kita mengalami sesuatu riang ataupun naudzubillah ya, misalnya kena cobaan, pasti sih berkaitan dengan kita, yaitu antara saudara, tetangga, ataupun teman. Sebelum kita melanjutkan, coba kamu simak dulu video berikut ini. Cermati dan dipahami secara mendalam. Ini video ada di YouTube, bisa kamu akses nanti lewat halaman yang nanti diberitahu di pertemuan sebelum diakhiri. Ini bisa menambah wawasan terkait materi kita yang sudah diunggah. Kita akan membahas tentang satu, menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Dua, menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang tiga, kita harus menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang terakhir, bisa mensimulasikan ya. Nah, sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan masing-masing sudah saya beri materi sedikit, selembar kertas yang harus dipahami dan dimaknai secara mendalam, tapi sesuai dengan apa yang ada di benak kalian dulu ya. Apa yang kamu pahami tentang materi yang ada di kertas. Nanti kita menggunakan metode problem based learning ya. Ya, itu di situ ada sudah tampilannya atau tulisannya. Kalian baca, kalian pelajari. Setelah itu didiskusikan dengan teman sebangku, sekelompok ini. Ini maknanya apa dan sebagainya. Nanti salah satu saya beri waktu hanya sedikit ya, 5 menit. Setelah 5 menit, salah satu dari masing-masing perwakilan kelompok untuk mepresentasikan apa yang dipahami terkait tentang materi yang ada di kertas ini. Tidak usah harus begini. Oh, itu harus sesuai dengan buku. Enggak. Ini pemahaman ya. Kalian analisis sendiri silakan. Sesuaikan dengan yang ada di tempat kalian masing-masing. Karena
Nggak mungkin antara satu tempat dengan satu yang lain sama persis, nggak mungkin ya. Pasti ada perbedaan, pasti ada yang apa bahasanya ya, yang tidak sama. Bisa dipahami? Ya, sebelum nanti bahas lebih lanjut, silahkan diskusikan dulu apa yang ada pada atas. Disiapkan satu orang untuk maju. Ya, saya anggap sudah, karena tadi sudah, nanti tinggal. Ya, silakan masing-masing dari perwakilan kelompok untuk maju kurang lebih minimal ya 3 menitan lah ya. Tidak usah terlalu lama apa. Paparkan saja yang kamu ketahui, ceritakan ya. Ini modelnya analisis ya. Kamu silakan untuk begini. Diberi contoh nggak apa-apa. Karena nanti akan kamu beri contoh nanti. Ya, sebelum di kelompok 1, Mas Didi. Silakan posisinya di sebelah sini, tapi jangan duduk di layar. Nah, oke siap. Yuk, yang lain memperhatikan jika ada pemaparan dari Mas Didi nanti bisa ditanyakan. Paham? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus dan Rafiq adalah teman sebangku di madrasah yang bersekolah di MTS Malang Kabupaten Jepara. Mereka berdua selalu bersama baik dalam istirahat, olahraga maupun sholat duha dan zuhur. Firdaus berasal dari desa Cibarangkang, sedangkan Rafiq bertempat tinggal di desa Pancasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sekitar rumah saya ada orang yang baru pindah sekitar 1 tahun yang lalu, dan rumahnya seperti di samping rumah kita. Tetapi selama bergaul orang tersebut sangat suka dengan keluarga ibu saya, bahkan bukan orang baru. Saya memiliki paman dan bibi yang berada di luar kota karena mereka merantau dan memiliki rumah di sana. Mereka sangat jarang pulang ke kampung halaman dan bahkan komunikasi juga sangat jarang karena selain kesibukan ada masalah serius juga menganggap proses komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza dari kelompok 3 akan mempresentasikan adab berteman dan teman tetangga dan saudara. Saya Salma dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan tentang adab berteman dan bertetangga. Pada saat sekolah kita tidak mengenal siapapun, tapi saat perkenalan kita mengenal satu sama lain. Lama-lama menjadi sahabat dan teman. Ya, tepuk tangan. Pemaparan dari masing-masing kelompok. Sekarang coba dari masing-masing kelompok, apakah memiliki sebuah pertanyaan? Kalau bisa ditulis, nanti dipaparkan, ditujukan kepada kelompok berapa. Bisa dipahami? Nah, silakan ditulis. Saya beri waktu 1 menit saat masing-masing kelompok untuk menuliskan sebuah pertanyaan yang nantinya ditanyakan kepada kelompok masing-masing ya, ataupun kelompok yang lain. Yuk, saya kasih waktu 1 menit untuk membuat pertanyaan. Masing-masing kelompok nanti bertanya dan yang ditanyai wajib menjawab. Yuk. Dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 siap-siap ditulis pertanyaannya. Nanti salah satu atau salah 2 untuk menjawab. Pertanyaannya disampaikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Ada berteman dengan baik itu seperti apa? Pertanyaan yang kedua dari kelompok 2, silakan untuk bertanya dulu. Nanti jawabnya nanti ya, bareng-bareng.
Materi bareng-bareng waktunya. Saya mau bertanya ke kelompok Apa ya? Pertanyaannya, mengapa kita harus memilih teman? dua, siap. Karena apa pertanyaannya? Mengapa kita harus memiliki adab dalam Mengapa kita harus memiliki adab bergaul dengan saudara? Apa yang mempunyai pertanyaan untuk kelompok 3? Kalau tetangga baru kita memang ramah, sudah pasti mudah untuk bergaul dengan mereka. Tapi, bagaimana kalau tetangga baru kita cuek dan terkadang canggung saat mengobrol atau berinteraksi? Baik, yang sudah siap, kelompok 1 sudah siap menjawab. Silakan untuk dijawab, dan yang tadi bertanya kelompok 3 ya, mendengarkan jawaban dari kelompok 1. Silakan berdiri dan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus memilih-milih dalam berteman? Jawabannya adalah, supaya tidak terpengaruh oleh hal buruk yang mereka ajak untuk kita lakukan. Karena dalam pertemanan ada sisi baik dan sisi buruk. Jadi kita harus pandai memilih supaya tidak terjerumus oleh hal buruk. Jadi, mengapa kita harus memilih adab bergaul dengan saudara teman tetangga? Dengan menggunakan adab, kita dapat memperoleh kepada saudara teman. Ya, itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pelajaran adab bergaul kepada saudara, teman, dan tetangga. Jika menginginkan materi yang lebih, silakan buka channel YouTube. Ya, itu channel YouTube-nya Pak Kris yang sudah berisi beberapa materi pelajaran. Insya Allah nanti semua materi pelajaran akan digarap akan Pak Kris unggah setelah ada penambahan materi atau video, gitu ya. Jadi apa yang tadi kita bahas, insya Allah semuanya sudah ada di sini. Itu yang sudah diupload baru bab 1 dan bab 3 ya. Nah itu bisa dipahami lagi. Nanti di sini tampilannya juga insya Allah sudah lengkap. Kalian tinggal mendengarkan dan memahami saja ya. Itu kan lebih baik. Dan untuk besok, pertemuan besok, insya Allah kita masih akan menggunakan model diskusi seperti ini yang akan membahas tentang poin-poin inti daripada bentuk akhlak kepada saudara, teman, dan tetangga. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan, karena kebersihan an-nadhofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Dan jika kita bersih, insya Allah akan menuju kepada kesehatan. Bisa dipahami ya? Itu yang bisa disampaikan. Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya. Mari kita tutup